Halo guys, hari ini gue mau bahas topik yang agak sensitif ya. Jadi pertama-tama gue mau disclaimer dulu nih, bahwa apa yang gue ucapkan di video kali ini adalah sepenuhnya pendapat pribadi gue guys. Bukan pendapat profesional konsultan pajak gitu ya. Semua ini bersifat subjektif 100%, 100%. Tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, bukan kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Oke? Apabila ada kesamaan nama atau lokasi atau yang mungkin familiar dengan Anda, maka ketahuilah bahwa yang saya sebutkan itu semuanya hanya ada di dalam imajinasi gua saja. Oke ya, itu guys. Hantu itu bernama SP2DK. Surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. By the way, gue tadi barusan nonton film The Medium nih guys. Film Thailand, film hantu Thailand. Bukan hantu sih, film film apa? Horor lah di bioskop ya. Ini film yang paling menakutkan, paling seram dan paling gila tahun ini. Tapi segila dan seseramnya film ini masih lebih seram ketika Anda menerima surat SP2DK dari kantor pajak. Betul nggak, Bapak Ibu? SP2DK itu mengalahkan semua jenis ketakutan di dunia ini bagi seorang wajib pajak, baik itu orang pribadi ataupun perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Hampir semua kasus perpajakan Indonesia itu dimulai dari SP2DK. Karena sebenarnya gini, SP2DK itu adalah tindakan persuasif kantor pajak yang paling rendah, guys, yang pertama kali gitu. Jadi KPP itu masih berniat baik gitu loh. Masih berprasangka baik bahwa Anda bersedia mengklarifikasi tanpa harus dipaksa gitu loh. Jadi sebenarnya SP2DK itu tidak perlu ditakutkan gitu sih, guys. Cukup Anda baca aja detailnya apa gitu ya. Kalau Anda kurang paham ya apa yang ditulis di surat itu gitu ya, kemudian Anda teruskan ke konsultan pajak Anda gitu. Beres. Selanjutnya biarkan konsultan pajak Anda yang memberesin surat itu supaya Anda nggak usah pusing gitu loh. Nah, banyak orang tuh nggak punya konsultan pajak, mungkin di daerah, mungkin ngurus sendiri sama ini gitu ya. Jadi dia tidak punya pengetahuan di bidang perpajakan, tapi dia ngurus sendiri. Terus dia nekat datang sendiri ke kantor pajak gitu, tanpa didampingi konsultan pajak gitu. Dia bawa suratnya, dia tanya gitu, dia merasa nggak bersalah, dia tanya ke kantor pajak gitu. Nah, ketika terjadi pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak, nah ini bisa disebut penyelidikan lah, atau penyidikan lah, atau BAP, atau pemeriksaan, atau cuma sekedar konsultasi gitu ya, apapun istilahnya. Intinya terjadi pertemuan antara kedua pihak ini. Wajib pajak mulai ditanyain, usahanya apa Pak, lokasinya di mana, omsetnya berapa, karyawannya ada berapa, bla 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 bla. Jadi intinya petugas pajak pengen mendapatkan data informasi sebanyak mungkin dari wajib pajak. Nah, wajib pajak yang tidak mempunyai kemampuan pengetahuan perpajakan ini, dengan lugunya, dengan santainya, dia memberitahukan apapun kepada petugas ini gitu, tanpa melakukan filter gitu. Karena dia merasa nggak bersalah toh. Dia kan cuman bingung aja ada surat, dia nggak merasa bersalah apa-apa gitu. Dan dia ceritakanlah semua yang ditanyakan itu kepada petugas pajak tersebut. Nah, buat teman-teman yang menonton video ini ya, gua sangat menyarankan bagi Anda yang tidak punya pengetahuan yang lengkap tentang perpajakan gitu, yang cukup gitu ya. Sebaiknya serahkan penanganan kasus Anda, kasus pajak Anda kepada konsultan pajak. Gitu. Nanti gua akan sampaikan alasannya kenapa. Nah, di dalam proses BAP ini, atau berita acara pemeriksaan, atau apapun lah gitu namanya, gua bisa pastikan ada satu pertanyaan yang tidak mungkin dilewatkan oleh petugas pajak. Oke, jadi pertanyaannya kan bisa bervariasi, ada 30 pertanyaan, 20 pertanyaan, dan sebagainya gitu. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak mungkin dilewatkan. Oke, yaitu petugas pajak akan bertanya, rekening apa yang Bapak gunakan untuk usaha Anda? Nah, begitu Anda menuliskan nama bank dan nomor rekeningnya, pertanyaan berikutnya adalah, kami minta fotokopikan mutasi rekeningnya selama 1 tahun, sesuai dengan surat SP2DK itu. Nah, sampai di sini, seorang wajib pajak akan mulai agak goyah nih. Dia mulai bingung nih. Ini gue datang ke sini dengan niat baik, gue santai-santai, mau tanyain surat SP2DK ini yang gue terima itu, tapi kenapa larinya ke mutasi rekening gue gitu. Dia mulai ngebayangin yang aneh-aneh. Nah, di tengah kebingungan itu, biasanya wajib pajak akan terpaksa mengiyakan. Karena dia nggak ngerti, dia nggak tahu cara jawabnya gimana gitu. Nah,
Apabila wajib pajak mulai kelihatan ragu-ragu atau bingung gitu ya, mau kasih apa enggak nih rekeningnya gitu, maka petugas pajak akan langsung memberikan berbagai ini yang gue sebut sebagai ancaman dan pemerasan gitu, secara sangat halus gitu guys ya. By the way, gue disclaimer sekali lagi nih guys ya, bahwa semua ucapan dalam video ini hanyalah imajinasi gue ya. Ini tidak pernah terjadi di dalam praktek yang sesungguhnya. Oke, kalaupun ada ya ini tidak terjadi di Indonesia, gitu ya. Ini hanya terjadi di negara Wakanda, oke, negara yang ada di dalam imajinasi gue saja. Oke, paham ya guys? Nah, apa yang dimaksudkan dengan ancaman dan pemerasan? Nah, berhubung petugas pajak ini memahami bahwa Anda tidak paham pajak gitu ya, mereka akan mulai memberikan berbagai skenario. Nah, hitung-hitungan pajaknya ditulis tuh, A, B, C, D, bla 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 gitu. Nah, ujung-ujungnya ya Bapak harus bayar segini nih, gitu, angka pajaknya nih. Nah, biasanya tuh angkanya bisa ratusan juta gitu, bahkan miliaran gitu guys. Besar sekali angkanya. Nah, di mana di sini biasanya wajib pajak kaget gitu. Waduh, gede banget pajaknya gitu. Nah, kalau Anda jadi wajib pajak gitu tanpa pengetahuan yang cukup gitu ya. Terus Anda dikasih coret-coretan di kertas gitu. Anda bingung gimana ngitung-ngitungnya. Terus tiba-tiba Anda dapat angka harus bayar 1 miliar pajaknya gitu. Coba apa yang Anda mau pikirkan? Anda pasti langsung mikir, mampus gue. Mampus nih, kali ini kena nih gue, mampus deh. Gitu. Nah, secara naluri, lu kaget dan lu bingung gitu, kok bisa muncul pajak sebesar itu gitu loh. Nah, disitulah biasanya petugas pajak itu akan menawarkan nilai pajak yang lebih rendah, alias korupsi, alias suap gitu. Sekali lagi gue sampaikan ini bukan terjadi di dunia yang nyata ya guys, oke? Ini hanya imajinasi gue saja, oke? Nah, jadi setelah menakut-nakuti itu, ujung-ujungnya Anda disuruh minggu depan datang lagi nih ke sini. Oke, Bapak bawa fotokopi mutasi rekening usaha Bapak. Nah, selama 1 tahun ya tapi ya, itu Januari sampai Desember full diminta. Nah, si wajib pajak ini karena ketidaktahuannya dan tidak punya konsultan pajak gitu, dia pulang ke rumah, dia cetak mutasi rekening dan dia bawalah ke petugas pajak itu minggu depan gitu. Nah, ini adalah langkah blunder, guys. Ini adalah langkah blunder yang sangat berbahaya sekali ya. Hati-hati. Menurut gua, jangan pernah memberikan mutasi rekening Anda kepada petugas pajak. Jangan pernah. Nanti gua akan sampaikan alasannya. Oke? Nah, kita kembali lagi. Minggu depan, ketika Anda datang memberikan mutasi rekening itu, petugas pajak akan menerima mutasi itu, dan minggu depannya lagi, Anda dipanggil lagi untuk menyelesaikan kasus ini. Dia sudah susun tuh dalam Excel. Disusun rapi. Intinya semua uang masuk Anda di rekening itu, uang masuk ya, itu adalah penghasilan Anda, tanpa memperdulikan uang keluar yang ada di rekening itu. Nah, kali ini lu baru sadar, lu dikerjain gitu ya. Nah, kali ini baru lu betul-betul mampus guys. Jika Anda seorang pengusaha, usaha apapun gitu lah ya, uang masuk, uang keluar, uang masuk, uang keluar itu kan terjadi setiap hari, ya kan? Setiap hari gitu. Uang masuk di rekening tidaklah mencerminkan penghasilan Anda. Betul kan? Ya dong, kadang-kadang ada orang pinjam duit, Anda keluarin, tadi balikin lagi duitnya. Anda mungkin pinjam duit sama orang, dia masukin lagi, terus Anda keluarin lagi, gitu. Itu hal yang biasa dalam dunia bisnis, gitu. Tapi petugas pajak nggak mau tahu. Oke? Nah, data mutasi bank Anda sudah di tangan dia. Udah dipegang nih, ini sah, ini bukti yang sah, gitu. Nah, sekarang kalau Anda menolak nih, Anda bilang nilai uang itu bukan penghasilan Anda, gitu. Nah, maka Anda harus membuktikan bahwa itu bukan penghasilan Anda. Contoh, kalau ada uang masuk karena Anda minjam duit dari saudara atau teman gitu, terus Anda kembalikan lagi uangnya. Nah, Anda harus bisa menunjukkan yang mana uang masuknya, mana uang keluar yang berhubungan ini. Gitu. Masalahnya kan ini kejadian sudah bertahun-tahun yang lalu. Gimana lu bisa ingat? Gitu. Anda juga harus membuktikan dokumen surat perjanjian hutangnya mana. Gitu. Kalau hutang resmi kan harus ada perjanjian hutang dong. Nah, kena lo. Nah, Anda juga akan dimintain buku rekeningnya pihak lawan transaksi, yaitu saudara atau teman yang minjamin duit ke Anda itu. Apakah teman atau saudara Anda itu mau kasih buku rekeningnya? Gila aja lu. Oke? Nah, jadi di titik inilah, karena Anda stres dan bingung, ujung-ujungnya itu akan terjadi negosiasi alias korupsi. Nah, korupsi ini bukan salah petugas pajak ya guys. Anda lah yang salah gitu. Anda ini pelakunya, ingat ya. Anda sebagai wajib pajak adalah pelaku. Anda pengusahanya. Anda yang punya bisnis, ya kan?
Jadi Anda ini pelakunya, jangan salahkan petugas pajaknya guys. Anda yang melakukan negosiasi. Lu yang tidak bersedia membayar pajak yang tinggi, terus lu negosiasi bayarnya lebih rendah, tapi ya kedua pihak juga salah sih. Itu. Oke, sekarang gue akan bahas kenapa perlu konsultan pajak. Kenapa gue tidak menyarankan seorang wajib pajak ya datang langsung ke kantor pajak tanpa didampingi konsultan pajak? Jawabannya sangat sederhana guys. Karena Anda tidak memahami peraturan perpajakan dengan baik, gitu loh. Apapun yang Anda ucapkan dan apapun data yang lu kasih ke sana bisa menjadi bukti untuk menyerang balik Anda sebagai wajib pajak. Oke? Nah, tetapi seorang konsultan pajak itu akan bisa mengetahui peraturan mana yang Anda langgar dan tidak Anda langgar. Seorang konsultan pajak akan bisa membantu Anda untuk menyelesaikan kasus Anda dengan nilai pajak yang serendah mungkin, tetapi masih dalam jalur koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sama seperti pengacara gitu guys. Konsultan pajak itu tidak bisa ditekan ataupun diperas. Tidak. Jadi petugas pajak itu nggak bisa langsung menekan konsultan pajak gitu. Kenapa? Konsultan pajak itu nggak bisa dikasih data yang ngawur gitu. Terus dikasih hitung-hitungan yang ngawur gitu. Tetapi konsultan pajak itu bisa ngikut-ngitung gitu, bisa ngikut-ngitung pajaknya langsung di pertemuan itu. Nah, konsultan pajak itu bisa langsung mengcounter atau membela kliennya ketika petugas pajak memberikan data yang kurang tepat gitu atau menghitung dengan cara yang salah contohnya. Oke. Dan yang paling penting gini, ketika Anda menggunakan konsultan pajak, Anda tidak mengalami stres. Nah, biasanya orang tuh sampai nggak bisa tidur berhari-hari gitu ya, gara-gara mikirin surat pajak gitu. Nah, Anda serahkan saja kasus itu ke konsultan pajak yang Anda percaya gitu ya. Setelah itu ya lu tinggalin dan lu biarkan dia bekerja dan menyelesaikan surat itu. Ini akan berdampak positif terhadap mental dan fisik Anda. Oke? Nah, selanjutnya. Ada banyak alasan kenapa gue menyarankan Anda untuk tidak memberikan mutasi rekening bank kepada petugas pajak. Oke, alasan pertama adalah karena data itu data pribadi. Oke, data yang bersifat rahasia. Apakah Anda setuju kalau data perbankan itu adalah data yang bersifat rahasia? Oke, kadang-kadang istri atau suami aja nggak boleh tahu data rekening pasangannya itu ya. Nah, ada undang-undang perbankan, ada undang-undang kerahasiaan data nasabah. Tapi orang pajak akan bilang gini, oh tidak, khusus untuk perpajakan, undang-undang perbankan dan kerahasiaan nasabah bisa di-bypass, bisa dilewati. Oke, dan memang betul seperti itu guys, itu betul, ada peraturan yang ngomong gitu. Oke, kalau saya akan jawab begini, baik Pak, kalau memang peraturan mengatakan data rekening saya boleh diketahui oleh petugas pajak, ya Bapak langsung aja mintain ke bank datanya gitu loh. Nggak usah lewat saya, langsung lu ke bank aja minta datanya. Oke? Oke, nah, by the way gini guys, Anda mesti ingat ya, jangan sampai Anda menandatangani sebuah surat yang disebut kuasa untuk memberikan kuasa kepada petugas pajak untuk menerima data mutasi rekening Anda. Surat itu bisa dia bawa ke bank dan sudah sah tuh, dia bisa menjadi kuasa untuk menerima data mutasi bank Anda. Oke, hati-hati ya, jangan sampai terjadi itu. Oke, lanjut. Mengenai rahasia bank. Data mutasi rekening itu tidak ada di tangan dia. Kenapa? Karena data itu bersifat rahasia, guys. Gitu aja, gampang. Gitu. Kalau data itu memang betul-betul boleh dimiliki oleh petugas pajak, maka data itu sudah ada di tangannya sekarang ini. Gitu. Oke? Jadi logikanya begitu kan? Dia kan orang pemerintah nih. Dia orang dalam pemerintah gitu. Kalau memang dia bisa mengakses data itu secara bebas gitu ya, bukan data rahasia, ya dia sudah pegang datanya sekarang ini gitu loh. Nggak usah lewat Anda, nggak usah minta Anda yang fotokopiin, nggak usah minta ke wajib pajak lagi gitu loh. Oke? Itu alasan pertama untuk rahasia. Terus dia akan bilang gini, Anda merahasiakan rekening bank. Berarti ada sesuatu di dalamnya tuh. Kalau emang nggak ada apa-apa, kenapa harus dirahasiakan? Mampus lu. Gimana jawabnya? Oke, nah, ini adalah permainan kata-kata dan psikologis ya guys, yang biasa aja ya. Jangan sampai Anda terjebak. Ini adalah argumen yang nggak masuk akal dan menyesatkan guys. Kalau saya bertanya kepada Anda, ini contoh nih ya. Saya orang yang bukan saudara Anda, bukan siapa-siapa Anda, nggak kenal sama Anda gitu. Terus saya datang, saya bertanya, di rumah lu ada berapa pintu, ada berapa jendela, ada berapa kasur, berapa kamar, dan sebagainya. Lu mau nggak kasih tahu gue? Pasti lu nggak mau kasih tahu dong. Oke? Karena itu rumah rahasia, gitu kan. Itu rumah Anda, rahasia Anda, gitu. Terus gue bilang ke Anda nih, wah kalau lu nggak mau kasih tahu, berarti ada ganja nih di rumah lu.
ada narkotika yang Anda sembunyikan di rumah Anda nih. Kalau nggak ada narkoba, kenapa Anda harus rahasiakan informasi itu? Masuk akal nggak, bos? Argumen seperti itu. Oke? Nah, Anda jangan sampai termakan sama permainan psikologis yang sesat seperti itu, guys. Nah, Anda tanya balik. Oke, Pak, saya merahasiakan dan saya tidak mau memberikan mutasi perpajakan saya. Karena saya merasa khawatir, privasi saya terganggu. Bagaimana konsekuensi hukumnya, Pak? Lu tanya gitu aja. Apakah saya akan dipenjara? Oke? Lu tanya aja gitu. Kalau dia bilang, oh Anda bisa dipenjara loh, gara-gara Anda mempersulit proses pemeriksaan ini. Oke, lu tanya balik. Peraturan mana, Pak, yang mengatakan saya akan dipenjara gara-gara saya nggak mau kasih mutasi rekening saya, gitu. Kalau dia kasih ada sebuah peraturan gitu yang mengatakan, oh bisa nih dipenjara gitu ya, gara-gara kasih mutasi rekening gitu ya. Di saat itu juga, Anda serahkan tangan Anda suruh dia tangkap saya. Oke, tangkap aja. Gua masuk penjara aja, nggak apa-apa. Gitu. Oke. Tapi itu nggak akan terjadi, guys. Jadi gitu ya, guys. Jadi intinya alasan tidak mau kasih adalah kerahasiaan dan privacy. Alasan kedua, karena gua orang pribadi yang tidak melakukan pembukuan. It's very simple. Artinya gini, gua tidak menjurnal uang masuk, uang masuk, keluar tuh di jurnal untuk apa? Gua tidak melakukan jurnal itu. Oke? Sehingga isi dalam rekening gua itu tidak bisa gua pertanggungjawabkan. Gitu loh. Bukan karena isinya salah ya, bukan karena isinya itu kejahatan, bukan. Tapi gue tidak tahu dengan persis isi itu apa saja uang masuknya, apa saja uang keluarnya. Ini sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, ini kan transaksinya kan. Jadi gue tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu loh. Nah, bayangkan kalau Anda kasih data itu ke petugas pajak, terus mereka menggunakan data yang Anda kasih itu untuk menyerang balik Anda. Semua uang masuk direkap dan dijadikan penghasilan, sedangkan Anda tidak punya data nih, ini uang masuk untuk apa ya? Gue lupa lagi. Oke? Nah, jadinya kan lu nggak bisa menjawab. Lu nggak bisa membantah gitu loh. Kan cilaka dong kalau gitu, guys. Oke? Nah, jadi ibaratnya petugas pajak itu lagi pegang pistol gitu loh. Pegang pistol gitu ya. Tapi nggak ada pelurunya nih. Nah, Anda pegang peluru, yaitu data-data rekening Anda. Terus Anda kasih pelurunya. Anda masukin ke pistolnya, ditembak. Mati dong lu. Oke? Nanti nggak usah gawas. Nanti ya, guys. Nah, jadi alasan kedua adalah tidak mau kasih rekening ini karena tidak pembukuan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan isi rekeningnya. Itu sama aja cari mati gitu loh, guys. Oke? Sama aja gue kasih peluru untuk bapak nembak saya gitu loh. Itu jawabnya. Oke? Masuk akal nggak, guys? Ini masuk akal ya, mudah-mudahan masuk akal ya. Itu. Gue tidak melakukan pembukuan nih. Jadi ya gue tidak bisa kasih lu pembukuan gitu. Gue nggak bisa kasih lu laporan pembukuannya. Akibatnya data mentahnya yaitu mutasi rekeningnya itu tidak bisa gue jelaskan isinya. Gitu loh. Beda cerita kalau rekening yang ada itu ada pembukuannya dengan jelas. Ada jurnalnya dengan rapi. Jadi setiap posnya kita tahu nih. Gitu. Itu jurnalnya kemana, maka itu bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke. Nah, tapi itu artinya bukan berarti pasti benar ya. Jangan gara-gara pembukuan Anda yakin ini pasti benar, bukan. Maksudnya itu Anda bisa menjelaskan itu ada uang masuk, uang keluar untuk apa gitu loh. Tapi kalau nggak ada pembukuan kan lu bingung gitu. Lu uang masuk, uang keluar udah lama bertahun-tahun yang lalu apa keterangannya nggak ada. Kan bahaya gitu loh. Oke? Sedangkan orang pajak tuh nggak peduli dengan uang keluarnya gitu. Mereka hanya peduli uang masuknya saja. Mereka nggak peduli juga saldo akhirnya berapa. Mereka cuma mau tahu transaksi uang masuknya dianggap penghasilan Anda. Kan gila dong kalau metode kerja kayak gitu. Oke? Nah, tapi gua nggak bisa menyalahkan petugas pajak ya guys. Tugas mereka memang seperti itu. SOP-nya sudah seperti itu. Oke? Dan mereka sama sekali tidak salah. Yang salah adalah Anda yang tidak melakukan pembukuan. Oke? Lu yang salah, oke ya? Lu pelakunya, ingat Anda wajib pajak adalah pelakunya. Jadi jangan sampai nih, udahlah Anda pelakunya, terus lu kasih pelurunya untuk ditembakin. Mampus dah, jangan. Oke? Jadi semakin sedikit data yang bisa Anda kasih, akan semakin bagus, guys. Semakin banyak data yang Anda kasih, akan semakin berbahaya. Karena semua data itu akan dipakai untuk menyerang balik Anda. Tidak mungkinlah data itu dipakai untuk menyelamatkan Anda gitu ya, atau untuk membantu Anda. Oke, itu omong kosong, guys. Kalau Anda diiming-iming ini, kasih aja data ini, data itu, data rekening semua. Tak data itu kita akan olah, kami akan bantu Bapak untuk menyelesaikan surat ini gitu ya. Itu omong kosong, guys.
Oke, semua data, ingat setiap data yang Anda kasih akan dipakai, akan menjadi bukti untuk menyerang balik Anda. Oke, paham ya? Alasan ketiga, kenapa gua nggak mau kasih buku rekening, alasannya adalah gua mau tanya dulu nih, ini ngomongin apa nih? Oke, kita lagi ngebahas apa nih suratnya nih, surat SP2DK-nya nih? Oke, kita jangan ngomongin rekening dulu, Pak. Anda ada temuan apa terhadap saya? Gitu loh. Ngerti nggak maksudnya, guys? Oke, gua mau kasus ini dibahas dan diselesaikan sesuai dengan surat SP2DK ini. Gitu. Artinya poin-poin apa yang ada di situ. Gitu loh. Kita bahas itu aja. Gitu. Gua nggak mau ini melebar kemana-mana. Gitu. Nah, kalau di dalam surat ini mengatakan bahwa di tahun ini, tahun tertentu gitu ya, gue ada pembelian contohnya di sebuah pabrik gitu. Nilainya sekian gitu. Ya udah, kita fokus ke sini, kita fokus pada temuan ini gitu loh. Oke? Ya udah Pak, saya minta rinciannya, penjualannya, pembelian ini apa aja, dari perusahaan apa saja, nanti gue analisa. Anda ngomong gitu. Ya, jadi bukan dia minta data ke Anda yang minta data ke dia. Temuan ini minta detailnya, itu detailnya mana gitu loh. Oke, tapi ini kan nggak ada hubungannya dengan rekening gue dong. Walaupun ada hubungannya gitu ya. Tapi kan nggak berhubungan secara langsung gitu. Nah, kalau data ini gue akui sepenuhnya kan selesai. Beres. Oke, ngapain gue kasih lu buku rekening? Gitu kan? Paham ya? Contoh lainnya. Kalau dia ada temuan sebuah mobil contohnya. Anda beli mobil tapi lupa lapor di SPT. Dia temukan, dia kasih surat ke Anda. Ya udah, kita ngomongin mobil. Kita ngomongin mobil ini, harta ini. Kenapa mesti minta buku rekening gue? Gitu loh. Kita bahas mobilnya aja. Gitu. Nanti gue akan analisa lagi data mobilnya itu. Gitu guys. Oke guys ya. Nah, jadi sebagai wajib pajak, kita harus mengecilkan ruang lingkup pemeriksaan. Jangan diperluas. Oke. Petugas pajak kan tentu ingin membahas seluas-luasnya supaya sebesar-besarnya potensi pajak yang bisa diterima gitu guys. Nah, oke, kita sebagai wajib pajak kita pengennya kecilkan gitu. Kita maunya kecil karena kita mau membayar pajak sekecil mungkin dong. Nah, jadi kita mau berusaha membahas surat ini saja, surat yang ini saja nih, yang seutuhnya surat ini gitu loh. Oke, jangan sampai melebar kemana-mana. Ini bahaya sekali guys. Oke, paham ya guys? Itu alasan ketiga. Kenapa gue nggak mau kasih buku rekening? Karena gue mau fokus pada temuannya apa nih, gitu. Dan gue mau bergerak dari temuan itu, gitu loh. Gue tidak mau bergerak dari data yang dia minta. Dia minta A, minta B, minta C. Wah, bahaya sekali, gitu loh. Gue mau bergerak dari temuan ini. Temuan surat ini apa? Gitu. Ya, jadi Anda tanya, Anda punya temuan apa terhadap saya, gitu. Dan dari situlah kita bergeraknya. Dengan begitu, Anda akan bisa selamat, guys. Oke? Jangan sampai Anda digiring, tetapi Anda yang menggiring proses pemeriksaan ini. Oke? Nah, kadang-kadang ada petugas pajak yang akan mengancam gitu. Oh, ini nanti bisa jadi bukper nih. Oke, bukper itu bukti permulaan. Artinya bisa menjadi kasus pidana gitu, guys. Nah, seorang wajib pajak kan pasti ketakutan lah kalau sampai pidana atau penjara gitu. Nah, gue sangat sedih ya. Masih banyak petugas pajak yang masih menggunakan ancaman-ancaman seperti ini gitu. By the way, ingat ini sekali lagi guys, gue sampaikan guys, hanyalah imajinasi gue saja ya. Tidak terjadi di dunia nyata. Oke? Anda jangan takut guys, kalau sampai diancam seperti itu, Anda harus tanya balik. Oke? Pak, saya melanggar pidana yang mana? Apakah saya dianggap teroris? Apakah saya dianggap kriminal, penjahat gitu? Ataukah saya dianggap menerbitkan faktur pajak fiktif gitu? Atau gue dianggap menipu PPN atau apa gitu? Nah, kalau faktur pajak fiktif itu memang pidana ya teman-teman. Gue harapkan Anda tidak melakukan faktur pajak fiktif ya, jangan sampai. Oke. Nah, jadi ini permainan psikologis, guys. Oke, jangan sampai Anda jatuh dan dikendalikan oleh petugas pajaknya. Anda harus berani mengklarifikasi dengan clear. Ini maksudnya apa? Anda harus berani menjadi orang yang bertanggung jawab gitu loh. Kalau ini pidana pasalnya pasal apa yang mau dikenakan gitu loh. Gua salahnya di mana? Intinya itu gitu loh. Anda mesti tanya dengan sangat jelas, sangat clear gitu. Jangan sampai Anda ketakutan, terus akhirnya Anda bingung dan ujung-ujungnya terjadi korupsi. Gitu, guys. Oke? Anda harus berani mengklarifikasi kalau memang lu salah, lu harus tanggung jawab gitu. Tapi tanggung jawabnya dengan perpajakan yang serendah mungkin yang bisa dimanfaatkan peraturannya gitu guys. Oke? Itu aja untuk hari ini guys. By the way, untuk terakhir kalinya nih, gua sampaikan lagi bahwa semua isi video kali ini hanyalah pendapat pribadi gua ya, bukan kajian akademis, tidak dapat diverifikasi kebenarannya, bersifat subjektif 100%, dan apabila ada kesamaan nama atau lokasi gitu,
itu hanyalah imajinasi gua saja. Oke, bukan kejadian yang sebenarnya di dunia nyata. Oke, sampai jumpa guys.